Ada hal menarik dari dua laga serius yang terakhir dilakoni oleh timnas Indonesia melawan Vietnam dan Malaysia, yakni tidak dimainkannya gelandang Evan Dimas sebagai starter. Tentu saja ini berbeda dengan apa yang terlihat saat melawan Kamboja dan Laos. Evan Dimas Darmono menjadi starter bahkan didaulat sebagai kapten bagi rekan-rekannya. Ada apa sebenarnya? Apakah ini sekedar keperluan strategi? Atau Coach Sintayong sudah tak menjadikan Evan Dimas sebagai kebutuhan primer untuk mewujudkan permainan yang sesuai keinginannya? Pada awalnya, memang terlihat sebagai kepentingan taktikal semata. Tapi nampaknya, Evan Dimas memang tak sesuai dengan karakter pemain yang diinginkan oleh Sintayong sebagai pelatih. Sebagai contoh, mari kita bahas apa yang terjadi dengan Jose Cancelo, bek modern asal Portugal yang mengkilap sekarang bersama Manchester City. Saya kira ini contoh yang cocok atau paling tidak menyerupai. Pada waktu Cancelo dijual oleh Juventus, alasan pelatih Max Allegri waktu itu karena Cancelo tidak balance saat bertahan dan menyerang. Karakteristik Cancelo inilah yang dinilai Allegri tidak sesuai dengan gaya pragmatis yang diusungnya bersama Juventus. Maksudnya seperti ini, Allegri menginginkan seorang Cancelo yang dapat segera turun bertahan saat transisi kehilangan bola dan men-tackle lawan dengan apik. Kekuatan pragmatisme ala Allegri memang di keseimbangan. Cancelo dianggap Allegri terlalu ofensif dengan minus kemampuan defensif. Ide seorang pelatih itu adalah pondasinya. Selebihnya daripada itu, seperti kekuatan dan karakteristik pemain mesti mengikuti. Jika tidak, maka pilihan terburuknya disingkirkan. Sebenarnya Allegri bisa menunggu Cancelo untuk bisa sesuai dengan keinginannya. Tetapi waktu untuk membentuk itu terlalu singkat. Apalagi Allegri juga terus dikejar target. Pilihannya menjadi sederhana. Cancelo dijual atau lebih lama di bench dan menjadi pemain pengganti. Kita sudah tahu pada akhirnya pilihan apa yang diambil oleh Allegri. Saya kira ini juga yang dialami oleh Evan Dimas, meski mungkin dengan kadar yang lebih ringan. Gaya main Evan mungkin masih belum cocok dengan skema main yang diinginkan oleh Sintayong, terutama melawan tim yang seimbang atau di atas kertas lebih kuat. Lalu bagaimana menilai gaya main Evan Dimas? Sejak bersinar di timnas usia 19 besutan Indra Safri beberapa tahun lalu, pria berusia 26 tahun ini dikenal sebagai gelandang stylish. Evan nampaknya ingin mengadopsi benar-benar gaya main dari Xavi Hernandez atau Andreas Iniesta saat masa jaya bersama Barcelona dulu. Coach Indra Safri saat itu memang menerapkan tiki-taka, operan antar pemain yang cepat dengan penguasaan bola dominan. Evan menjadi aktor di balik aliran bola, mendelay sekaligus mengatur tempo. Lalu bagaimana gaya main Evan itu dengan yang diinginkan Sintayong? Jika kita lihat secara detail, gaya Sintayong jelas berbeda. Sintayong tak ingin para pemain terlalu lama mendelay bola, apalagi dalam kondisi tertinggal. Sintayong nampaknya lebih ingin permainan yang lebih direct, tidak terlalu lama memegang bola, lekas mengalihkan bola dan segera bergerak merebut bola ketika kehilangan bola dengan pressing yang tinggi. Karakteristik pemain yang nampak cocok dengan gaya main ini adalah pemain yang memiliki kemampuan fisikal yang baik untuk berduel dengan lawan, positioning mumpuni, kecepatan saat menyerang maupun bertahan. Apakah karakteristik Evan cocok dengan gaya Sintayong ini? Tidak berlawanan, tetapi dibandingkan dengan stok gelandang yang dimiliki oleh Sintayong, maka Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya lebih pas memerankan keinginan Sintayong. Rahmat dan Ricky ini nampak kuat secara fisik, tidak gampang kehilangan bola, mampu mengalihkan bola dengan baik tanpa terlalu lama menahan bola, dan bahkan bersiap berjibaku ketika kehilangan bola dengan pressing tinggi. Bahkan ketika melawan Malaysia, Sintayong lebih memilih Alfeandra Dewangga untuk mengisi sektor gelandang tengah dan mendorong Evan Dimas sebagai second striker, bukan sebagai gelandang. Itu pun ketika Indonesia sudah hampir dipastikan memenangkan laga. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk penggemar Evan Dimas, saya kira itu pilihan terbaik untuk saat ini. Saya bahkan menduga, jikalau Elkan Bagot sudah pulih staminanya 100%, maka ada kemungkinan Alfeandra Dewangga akan didorong untuk menemani Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya di tengah untuk kekokohan lini tengah.
Jika tidak pun, nampaknya formasi 4-2-3-1 yang mengandalkan kecepatan dan gerakan Witan, Rumakik, dan Irfan Jaya tetap akan menjadi andalan. Evan Dimas mungkin akan masuk sebagai pemain pengganti lagi jika sudah di titik aman. Menarik untuk melihat langkah Sintayong selanjutnya. Seperti biasa, terima kasih.